Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu mohon ampun setiap hari, setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita, jiwa yang selalu mengajak kepada kelalaian, mengajak kepada perbuatan dosa. Kita berlindung kepada Allah dari jiwa-jiwa kita yang jelek, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan perbuatan-perbuatan kita. Kita berlindung kepada Allah agar dihindarkan dari berbuat jahat, berbuat kemaksiatan. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan selain Allah jika disembah maka dia sesat. Kita bermohon kepada Allah agar selalu diberikan petunjuk, karena siapa yang Allah berikan petunjuk maka tidak ada seorang pun di langit atau di bumi yang mampu menyesatkannya, karena Allah sudah memberikannya petunjuk. Dan siapa yang Allah tetapkan dia sesat, memang sudah dia layak Allah sesatkan, maka sungguh tidak ada seorang pun yang mampu memberikannya petunjuk. Kemudian kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah, utusannya Allah, kemudian hambanya Allah, yang tidak ada yang berhak diikuti dengan benar kecuali Rasulullah SAW. Dan selain Rasulullah SAW, jika diikuti tanpa ada dalil, maka sungguh dia sudah diikuti dengan sesat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan benar-benar berserah diri kepada Allah. Wa qala Allah Ta'ala aidan, dan Allah juga mengatakan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullahu tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiban. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Kemudian dari Nabi Adam Allah ciptakan istrinya, Hawa. Dan dari keduanya Allah bangkitkan begitu banyak, Allah kembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan marilah kita bertakwa kepada Allah, yang dengan nama Allah, yang karena Allah kita saling berkasih sayang dan saling tolong-menolong. Sesungguhnya Allah di atas maha melihat perbuatan kita, maha mengetahui niat-niat kita, maha mengetahui apa yang kita sembunyikan maupun apa yang kita nampakkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan hendaklah kalian mengatakan perkataan yang benar.
Kita harus mengatakan perkataan yang benar. Salah satu bukti dari cinta kita kepada Allah, kemudian bukti bahwasanya kita beriman kepada Allah dan hari akhirat adalah berkata-kata yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man yu'minu nabillahi wa bil yaumil akhir, faqad fakul khairan." Ya, maka hendaklah dia berbicara yang baik. Auliyasmut, atau dia diam. Lebih baik kita berbicara yang baik atau kita diam. Kemudian setelah kita mengatakan perkataan yang benar, Allah akan membaguskan amalan-amalan kita, Allah akan menyempurnakan amalan-amalan kita, kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan orang yang paling beruntung, orang yang memperoleh kemenangan itu adalah orang yang mampu mengalahkan jiwa dan mengalahkan hawa nafsunya, sehingga dia mentaati Allah dan Rasul-Nya. Inilah orang-orang yang menang secara hakiki. Jadi orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang mampu memaksa jiwanya untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa yang Allah pilihkan bagi dia, itulah pilihan terbaik. Tidak ada pilihan lain bagi seorang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Apabila Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan suatu urusan, maka baginya tidak ada pilihan yang lain. Dia harus memilih hal tersebut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairu huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Suri tauladan kita, contoh terbaik kita mengatakan bahwasannya sebaik-baik perkataan adalah Al-Qur'an. Kemudian sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebaik-baik perkataan yang paling benar itu adalah Al-Quran. Yang paling benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik hukum, sebaik-baik aturan adalah aturan yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa ada yang mengatakan aturan selain aturan Rasulullah lebih baik, atau hukum yang diambil selain hukum Rasulullah adalah hukum yang terbaik, maka sungguh dia sudah batal keislamannya. Salah satu pembatal keislaman adalah seseorang berkeyakinan ada hukum yang lebih baik, ada aturan yang lebih baik daripada yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita bahwasannya sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara baru yang diadakan di dalam beragama. Jadi perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam beragama itu adalah sejelek-jelek perkara, sejelek-jelek urusan, sejelek-jelek perbuatan. Karena Rasulullah SAW sudah mengajari kita semuanya. Semua yang akan mendekatkan seseorang ke dalam surga, memasukkan orang ke dalam surga, sudah Rasulullah terangkan. Dan semua hal yang mencegah orang masuk neraka atau menghindarkan orang dari masuk neraka, sudah Rasulullah sampaikan kepada kita. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan sampai masuk ke dalam WC pun diajarkan. Kita masuk ke WC, membaca doa, membaca zikir, kemudian masuk dengan kaki kiri, kemudian waktu kita buang air, kita tidak boleh buang air menghadap kiblat, kemudian waktu buang air kita bercebok, tidak boleh menggunakan tulang, tidak boleh menggunakan kotoran kering, ya, harus menggunakan air atau batu, ya. Sampai sedetil itu Rasulullah mengajarkan. Jadi Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang dia berbuat amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka dia ditolak. Jadi kita harus menghindari semua perkara-perkara baru dalam beragama. Karena dalam beribadah hanya ikhlas, kita mengharapkan keridhaan Allah, dan juga syarat yang kedua adalah mengikuti contoh yang
dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah juga mengatakan bahwa kullu bid'atin dolalah, dan setiap hal baru-baru yang diadakan dalam beragama adalah kesesatan, dan tempat kesesatan itu adalah di dalam neraka. Alhamdulillah adik-adik sekalian dan para hadirin sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuk di dalam jalannya yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, yaitu jalannya para nabi, para rasul, kemudian jalannya para sahabat nabi, sahabat rasul, kemudian jalannya orang-orang yang syahid, dan jalannya orang-orang yang soleh. Jadi 4 kelompok yang Allah berikan nikmat itu adalah menurut ahli tafsir, yang pertama golongan nabi dan rasul, kemudian sahabat nabi dan sahabat rasul, yaitu golongan orang-orang siddiqin yang membenarkan ajaran mereka. Kemudian syahid, yang ketiga golongan orang-orang yang membela agama sehingga dia mati syahid. Dan yang keempat adalah golongan orang-orang yang soleh, yang dia melakukan amalan yang baik, yang dia selalu mengingat Allah, kemudian menghindari perbuatan dosa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita mengenai syarat-syarat la ilaha illallah. Sudah kita lakukan ya beberapa kali, ini yang kesempatan yang keempat, dan kita mengambil pelajaran tauhid ini dari buku Al-Qaulu Mufid fi Adillatit Tauhid. Jadi judulnya adalah perkataan-perkataan yang berfaedah, yang bermanfaat di dalam dalil-dalil tauhid, ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Ali Al-Yamani Al-Usobi Al-Abdali. Nah, beliau adalah ulama ahli tauhid yang sudah mengarang kitab ini untuk kita. Jadi kitab ini kitab dasar, kitab yang harus kita pelajari pertama kali. Ya, sebelum kita belajar sholat, sebelum kita belajar tentang zakat, ya, kita harus belajar tentang tauhid dulu. Karena Allah Subhanahu wa taala membangun Islam itu di atas 5 perkara. Rasulullah mengatakan, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hijjul bait wa shaumi Ramadan." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Ya, Allah itu membangun Islam di atas 5 perkara. Yang pertama, fondasinya adalah tauhid, yaitu syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian bangunan yang kedua yang merupakan tiang dari agama kita adalah sholat. Jadi sholat, as-sholatu imaduddin. Sholat itu kata Rasulullah adalah tiangnya agama. Jadi apabila pondasinya sudah kuat, kita bisa mendirikan tiang dengan kokoh. Ya, kita akan bisa sholat dengan khusyuk, ya, kemudian sholatnya itu akan membekas di dalam jantung kita, sehingga sholat itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu ya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, jadi itu akan baru terrealisasi setelah tauhidnya benar, setelah pondasinya kuat. Kemudian dindingnya zakat. Zakat itu adalah dindingnya. Nah, jadi ketiga ini, apabila seseorang sudah mengatakan asyhadat asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, maka dia disebut seorang Muslim atau orang Islam. Ya. Nah, jadi Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk memerangi semua umat manusia. Ya, kata Rasulullah, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam, ya. Fa hisabuhu 'ala Allah. Nah, jadi Rasulullah diperintahkan memerangi semua umat manusia sehingga mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah. Mereka bersyahadat, kemudian sholat dan menunaikan zakat. Apabila mereka sudah melakukan 3 hal ini, maka dia disebut seorang Muslim. Mereka somu minni.
mereka terpelihara dari perperangan itu. Jadi mereka sudah diharamkan darah dan kehormatannya karena mereka seorang Islam. Ya. Nah, jadi orang Islam dikatakan Islam apabila dia sudah bersahadat, sholat dan menunaikan zakat bagi yang mampu. Ya. Nah, kemudian bangunan selanjutnya adalah haji. Haji itu kalau mampu, ya. Kalau orang mampu haji, ya. Kalau dia tidak mampu ya belum wajib baginya haji, ya. Nah, ini haji ini ya kewajiban bagi orang yang mampu. Jadi kalau orang Islam belum berhaji, ya dia tetap dikatakan orang Islam. Nah, tapi kalau orang yang sudah mampu, dia tidak mau berangkat haji, tetap dikatakan dia orang Islam. Tetapi orang Islam yang naqisul iman, dia imannya belum masuk ke dalam jantungnya. Jadi dia masih imannya masih masih kurang, ya. Nah, kemudian yang kelima adalah wasaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, berpuasa di bulan Ramadan ini juga adalah bentuk keimanan. Jadi kalau seorang muslim dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia tetap seorang muslim. Dia tidak batal keislamannya. Dia tidak dikeluarkan dari agama Islam, tetapi dia naqisul iman. Imannya masih kurang, ya. Dia tetap seorang muslim kalau walaupun tidak menjalankan puasa Ramadan, tetapi imannya masih kurang, ya, belum dikatakan seorang mukmin, seorang yang beriman kalau dia belum melaksanakan puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu Allah perintahkan bagi orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, jadi puasa Ramadan itu diperintahkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Kalau seorang muslim tidak puasa tetap dikatakan orang Islam. Tetapi naqisul iman. Berbeda dengan orang yang mengaku muslim, dia tidak sholat, ya. Nah, jadi kata Rasulullah perjanjian antara kita ya itu adalah sholat. Kalau seorang itu meninggalkan sholat, maka dia sudah melepas perjanjian. Artinya dia sudah kafir, bukan dari orang Islam lagi kalau dia meninggalkan sholat. Ya. Nah, kita kemarin sudah membahas tentang makna la ilaha illallah. Jadi kita ulangi sedikit. Makna la ilaha illallah ini, syahadat la ilaha illallah, ini artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa ghairullahi, dan selain Allah, in ubida fabi batil. Selain Allah, jika disembah maka dia sesat. Nah, ini adalah makna dari la ilaha illallah yang sesungguhnya. Jadi la ilaha illallah ini bukan seperti yang kita dengar terdahulu, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Karena itu belum menyebabkan timbulnya keyakinan bagi mereka. Kalau cuma diartikan la ilaha illallah itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Karena orang-orang musyrik Quraisy juga dia mengakui bahwasanya Allah itu Tuhan. Ya, yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan dan mematikan. Kalau ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menghidupkan dan mematikan, siapa yang memberikan kalian rezeki, niscaya mereka akan menjawab Allah. Nah, tetapi itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Karena mereka masih beribadah, masih menyembah kepada selain Allah. Nah, makanya makna yang benar adalah dari syahadat la ilaha illallah ini adalah la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar selain Allah. Wa ghairullahi, dan selain Allah, in ubida fabi batil. Jika disembah selain Allah itu maka dia sesat. Orang-orang Quraisy benar-benar memahami ya perkataan la ilaha illallah ini. Maka mereka sampai berperang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mau meninggalkan sesembahan-sesembahan yang lain selain Allah yang mereka buat. Ya, mereka tidak mau meninggalkan tradisi-tradisi jahiliyah, tradisi-tradisi nenek moyang mereka. Mereka tidak mau meninggalkan tersebut untuk masuk ke dalam Islam. Nggak mau. Makanya mereka berperang ya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dimusuhi ya karena kalimat ini, la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Karena konsekuensinya apabila seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus meninggalkan semua bentuk peribadatan kepada selain Allah. Jadi tidak boleh menyembelih selain kepada Allah ya dengan nama Allah, hanya boleh menyembelih dengan nama Allah saja. Tidak boleh berdoa
kepada selain Allah, tidak boleh mencintai melebihi cinta kepada Allah, tidak boleh berharap bersandar kepada selain Allah, ya, tidak boleh minta pertolongan, ya, kepada selain Allah. Itu. Nah, jadi orang-orang musyrik Quraisy benar-benar tahu kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, artinya mereka harus masuk Islam dengan sebenar-benarnya, meninggalkan semua aturan-aturan jahiliyah, ya, meninggalkan semua aturan-aturan di luar Islam, tunduk dan patuh dalam syariat Islam. Sehingga pamannya Nabi, Abu Thalib, sampai mati tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena pamannya Nabi itu, Abu Thalib, tidak mau meninggalkan sesembahan-sesembahan bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka. Tidak mau meninggalkan tradisi jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan umat-umat jahiliyah. Ya. Nah, jadi perlu diingat bahwasannya kalimat la ilaha illallah ini maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah wa ghairullahi nu'bida fa bibatil. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan selain Allah jika disembah maka dia sesat. Ya, itu kalimat makna dari la ilaha illallah. Kalau makna dari Muhammad Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi benar-benar hamba Allah dan Rasulnya. Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Ya. Kita mengakui dengan benar, membenarkan dalam jantung kita bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya, hamba Allah berarti Nabi itu adalah manusia biasa. Makan, minum, ya, tidak layak Nabi itu untuk diibadahi. Nabi tidak boleh disembah. Karena dia adalah hambanya Allah. Nah, kemudian Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Rasul itu punya hak untuk dicontoh, diikuti, dan ditaati. Ya, jadi kita mengakui bahwasanya tidak ada yang kita ikuti dengan benar. La matbu'in, ya, bihaqqin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengakui tidak ada yang kita ikuti dengan benar kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang berhak kita ikuti dengan benar kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selain Rasulullah, ya, jadi selain Rasulullah, sahabat, ya, ulama, orang-orang selain Rasulullah SAW, bila diikuti tanpa ada dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah, ya, maka sungguh dia sudah diikuti dengan sesat. Jadi kita itu mengikuti seseorang itu karena dalil, karena ilmu, ya. Makanya syarat-syarat la ilaha illallah ini harus benar-benar kita ketahui agar kita benar-benar memahami dan dapat melaksanakan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah ini adalah kunci surga. Seorang akan masuk surga apabila dia benar-benar merealisasikan dari syahadat la ilaha illallah ini. Apapun amalannya, walaupun dia tidak sempat bertobat dari dosa-dosa besar misalkan, ya, tetapi dia merealisasikan tauhid, tidak berbuat syirik, maka Allah bisa saja mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yaghfiru an yusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dosa mempersekutukannya. Ya. Jadi kalau seorang mati dalam keadaan berbuat syirik, dia melakukan dosa paling besar, tidak akan Allah ampuni. Tempatnya langsung dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah itu mungkin saja Allah akan mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik yang belum sempat bertaubat, ya, orang membunuh, berzina, merampok, dia mati belum sempat bertobat, tetapi tidak tercampur dengan syirik, ya, Allah masih mungkin memberikan ampunan baginya. Masih Allah mungkin memasukkan dia ke dalam surga, ya, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, jadi ampunan Allah itu sangat luas, ya. Ampunan Allah itu lebih luas daripada langit dan bumi. Walaupun dosa kita seluas langit dan bumi, kita datang kepada Allah dengan jiwa yang jujur, ya, kemudian kita bertobat, Allah akan ampuni. Nah, seorang tabi'in, Wahab ibni Munabbih, mengatakan bahwasanya benar kalimat la ilaha illallah ini adalah kunci surga, ya. Tetapi sebagaimana kunci,
kunci itu tentu mempunyai gerigi-gerigi atau alur-alurnya, ya. Nah, kalau kamu datang dengan kunci yang mempunyai gerigi, maka pintunya akan terbuka untuk, ya. Tetapi bagaimana pintu mau terbuka kalau kita datang dengan kunci yang tidak mempunyai gerigi-gerigi atau alur-alur, ya. Makanya kalimat la ilaha illallah ini mempunyai syaratnya. Ya, ibarat kunci punya gerigi-geriginya, ya. Syarat yang pertama yang sudah kita bahas di pekan kemarin adalah al-ilmu bimaknaha nafyan wa isbatan. Al-munafi lil jahli. Jadi syarat pertama dari kalimat la ilaha illallah itu adalah berilmu. Ya, kita benar-benar memahami, benar-benar mengilmui, benar-benar mengetahui, ya, dengan makna kalimat la ilaha illallah ini. Yaitu nafian, kita menafikan semua sesembahan selain Allah. Kita meniadakan semua sesembahan selain Allah. Ya. Kemudian kita isbatan, menetapkan hanya Allah saja yang berhak disembah dengan benar. Selain Allah, jika disembah maka dia sesat. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah, wastaghfir lidzambik. Di dalam surat Muhammad ayat 19, Allah mengatakan, maka ilmuilah oleh kalian, ketahuilah oleh kalian, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kemudian mohon ampunlah pada dosa-dosa kalian. Nah, jadi syarat pertama adalah kita berilmu, mempelajari. Dengan kita mengetahui makna dari syahadat la ilaha illallah ini adalah dua maknanya. Nafian, kita menafikan, meniadakan semua sesembahan selain Allah. Wa isbatan, dan kita menetapkan hanya Allah saja yang berhak disembah dengan benar. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, Bismillahirrahmanirrahim. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang dia mati dan dia mengetahui, dia mengilmui bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar selain Allah, maka dia masuk surga. Jadi masuk surga itu kuncinya adalah syahadat la ilaha illallah. Dan kunci itu tentu mempunyai gerigi, yaitu syarat-syaratnya. Kita harus benar-benar mengetahui, mengilmui bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Jadi harus belajar, ya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, setelah kita mengilmui, kita harus al-yaqin, meyakini dengan sebenar-benarnya, ya. Kalau syarat pertama tadi al-ilmu, dengan kita berilmu, mengetahui, memahami, kita akan terhindar dari al-jahl, kebodohan, ya. Nah, jadi lawan dari kata ilmu itu adalah kebodohan. Jadi kalau kita sudah berilmu, kita akan mengetahui mana perbuatan yang benar, mana perbuatan yang salah. Orang yang pintar itu adalah orang yang tahu itu kebenaran, dia mengikutinya. Kemudian tahu itu kesesatan, maka dia menghindarinya. Itu adalah orang yang pintar, ya. Nah, dengan kita berilmu, kita akan terhindar dari kebodohan. Kebodohan yang paling besar itu adalah perbuatan syirik, yaitu menyembah, meminta pertolongan, mencintai, ya, sesuatu selain Allah yang dia tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk diibadahi. Karena selain Allah tidak bisa mendatangkan manfaat, dan tidak bisa dia menolak terjadinya mudarat atau bahaya. Hanya Allah saja yang bisa mendatangkan manfaat, dan hanya Allah yang bisa mencegah timbulnya suatu mudarat. Jadi perbuatan bodoh yang paling bodoh adalah syirik, ya. Nah, syarat kedua adalah al-yakin. Kita meyakini dengan sebenar-benarnya di dalam jantung kita bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dan selain Allah, jika disembah maka dia sesat. Dengan keyakinan yang kokoh, kita akan terhindar dari sifat ragu-ragu, ya, karena keyakinan ini, yakin itu adalah sifat orang beriman. Orang beriman yakin sebenar-benarnya dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat, akan bertemu dengan Allah di akhirat, ya. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka tidak yakin dengan kalimat la ilaha illallah ini, mereka ragu-ragu. Nah, bentuk dari keyakinan adalah seorang yang sudah yakin di dalam jantungnya kalimat la ilaha illallah, dia tidak ragu-ragu untuk beramal, ya.
Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat Hujurat ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Hanya saja orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Kemudian tsumma lam yartabu, kemudian tidak ada keraguan sedikit pun di dalam jantungnya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Nah, bentuk keyakinan mereka, mereka mau berjihad di jalan Allah dengan harta-harta dan jiwa-jiwa mereka. Ya, jadi keyakinan itu benar-benar yakin, merasuk ke dalam jantung, sehingga menimbulkan keinginan untuk mereka untuk beramal. Ya, jadi mereka beramal dengan ringan. Sholat memang yakin, mereka mau mengingat Allah, kemudian yakin akan bertemu Allah nanti di akhirat, maka mereka sholatnya dengan khusyuk. Ya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Nah, jadi orang-orang yang tidak ada keraguan di dalam jantung mereka, kemudian mereka beramal soleh, mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, kebalikan dari kata yakin, syarat yang kedua itu adalah asyak, ragu-ragu. Karena ini adalah sifat orang munafik. Ya. Sifat orang munafik, mereka tidak yakin nanti akan bertemu dengan Allah, tidak yakin dengan akhirat. Ya, mereka cuma Islamnya ikut-ikutan saja. Karena bapaknya Islam, mereka juga beragama Islam. Tapi tidak yakin mereka Islam ini adalah jalan kebenaran. Mereka tidak yakin inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Ya, kata Allah, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falam yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari jalan selain agama Islam, maka tidak akan diterima baginya, dan sungguh dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi, masuk ke dalam neraka. Mereka nggak yakin ada surga dan neraka. Itu adalah sifat orang munafik. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Hanya saja orang-orang yang meminta izin kepadamu, wahai Muhammad, jadi ada orang-orang yang minta izin kepada Nabi Muhammad untuk tidak berperang, untuk tidak berangkat berjihad. Ya, mereka itu sebenarnya la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Tidak mereka beriman dengan Allah dan hari akhirat. Mereka nggak yakin dengan Allah dan hari akhirat. Wartabat qulubuhum, dan ragu-ragu. Mereka syak, ya, mereka tidak yakin, mereka ragu-ragu di dalam jantung-jantung mereka. Maka mereka ini orang-orang yang merugi. Fahum fi raibihim yataraddadun. Maka mereka terombang-ambing, mereka bingung di dalam keraguan-raguan mereka. Mereka beragama Islam, ya, tetapi mereka malah tidak yakin dengan agama Islam. Malah mereka membenci aturan-aturan Islam, ya. Mereka ini adalah orang-orang yang munafik, dan mereka akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Jadi yang tidak yakin dengan agama Islam akan Allah masukkan ke dalam neraka. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah al-qabul. Sudah kita bahas kemarin, yaitu kita menerima. Al-qabulu lima iktadothu hadhil kalimati biqalbihi walisanihi al-munafi diraddi. Jadi kita benar-benar harus menerima syahadat la ilaha illallah ini di dalam jantung kita. Ya, kita benar-benar menerimanya. Jadi secara lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, kemudian keyakinan ini kita masukkan ke dalam jantung kita. Ya, kita terima, kita menerima. Ya, dimasukkan ke dalam jantung. Dengan kita menerima semua aturan Allah, maka kita akan terhindar dari sifat penolakan. Karena sifat orang beriman adalah menerima Islam, mereka berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Nah, sedangkan orang-orang yang kafir, mereka menentang. Ya, orang-orang kafir ini kelak akan Allah masukkan ke dalam neraka. Allah mengatakan dalam surat As-Saffat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina syairi majnun. Sesungguhnya orang-orang yang Allah masukkan ke dalam neraka itu, innahum kanu adalah mereka
pada saat hidup di dunia, idza qila lahum la ilaha illallah, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, yastakbirun, mereka menyombongkan diri, mereka menolak kebenaran dan merendahkan orang yang menyampaikan agama. Ya, jadi sombong itu kata Rasulullah, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah suatu perbuatan yang dia menolak kebenaran dan merendahkan manusia yang menyampaikan kebenaran. Nah, jadi orang-orang kafir itu akan Allah masukkan ke dalam neraka. Dan mereka dulunya mereka apabila diseru kepada la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Mereka menolak dan merendahkan. Wa yaquluna inna la tariku alihatina li syairin majnun. Bahkan para rasul, nabi, mereka rendahkan. Mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan sesembahan nenek moyang kami ini, cara-cara beragama kami yang sudah turun-temurun, bagi seorang penyair yang gila. Para nabi, rasul, bahkan Nabi Muhammad SAW dikatakan sebagai tukang sihir, sebagai penyair, sebagai orang gila, karena mereka menyombongkan diri, tidak mau mereka menerima kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi sebagai seorang mukmin, seorang yang beriman, kita harus menerima dengan jantung kita, ya, syahadat la ilaha illallah ini. Jadi bukan hanya di lisan kita ucapkan, tetapi kita masukkan ke dalam jantung kita, sehingga itu akan menimbulkan manfaat bagi kita. Jadi kita dengan keimanan tersebut kita akan beramal, kita akan berbuat. Ya. Kemudian syarat keempat adalah inqiyad, ya sudah kita bahas kemarin, yaitu kita patuh. Inqiyadu wal istislamu bima dalat alaihi al munafi lil tarofi. Sifat orang beriman, orang yang benar-benar memahami syahadat itu adalah inqiyad, mereka patuh, wal istislam, dan mereka berserah diri dengan Allah, ya, dengan kalimat la ilaha illallah. Al munafi lil taroki. Dengan demikian, setelah kita patuh dan menyerahkan diri kita kepada Allah, kita akan terhindar dari perbuatan meninggalkan ajaran agama. Allah mengatakan di dalam surat Luqman ayat 22, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan barang siapa yang dia menyerahkan wajahnya kepada Allah, maksudnya adalah dia benar-benar patuh kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik dan dia berbuat ketauhidan, hanya menyendirikan Allah dalam beribadah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia sungguh telah berpegang teguh dengan tali agama yang kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah ini adalah tali agama yang sangat kuat, yang seorang apabila berpegang teguh padanya tidak akan tersesat, tidak akan celaka. Ya, Allah memerintahkan kepada kita untuk patuh dan taat kepada Allah. Itu syarat yang keempat. Jadi syarat pertama al ilmu bimakna nafian wa isbatan al munafil jahdi. Syarat pertama adalah berilmu, ya, dan akan terhindar kita dengan berilmu dari kebodohan. Syarat yang kedua adalah al-qabul, menerima, ya, dengan jantung kita. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-yakin, ya, kita yakin. Kemudian syarat yang keempat adalah al-inqiyadu wal istislam. Kita benar-benar patuh dan berserah diri kepada kalimat la ilaha illallah. Nah, ini pembahasan yang sekarang, yaitu asyaratul khamis, syarat syahadat la ilaha illallah yang kelima, ya, asyartu, syarat al-khamisu yang kelima. Syarat kelima dari syahadat la ilaha illallah ini adalah as-sidqu, ya, kita jujur, kita membenarkan, jujur dari dalam jantung kita, al-munafi lil kadziba, ya. Jadi dengan kita bersifat jujur, dengan kita membenarkan kalimat la ilaha illallah dari jantung kita, al-munafi lil kadzibi, kita akan terhindar dari sifat mendustakan. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan jujur? Asidqu wa huwa an yaqulu hadhil kalimati musaddiqan biha qalbahu. Nah, jadi maksud dari kata asidqu, jujur ini adalah kita mengatakan kalimat la ilaha illallah ini
benar-benar dari dalam jantung kita. Dan jantung kita memang benar-benar mengakui bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar selain Allah. Ya, jadi kita benar-benar membenarkan kalimat la ilaha illallah. Memang benar, Allah itu hanya Allah yang berhak kita sembah dengan benar. Selain Allah tidak boleh disembah. Selain Allah apabila disembah maka dia sesat. Nah, ini harus benar-benar dari dalam jantung kita mengatakan kejujuran ini, ya. Fa in qalaha, maka apabila mengatakan syahadat la ilaha illallah bilisanihi, dengan lisannya saja, dengan mulutnya saja, dengan lidahnya saja, walam yasdiqu biha qalbahu, dan tidak dia membenarkan, dia tidak jujur dari dalam jantungnya, kana munafikon kadiban, maka dia adalah seorang munafik lagi pendusta, ya. Jadi apabila seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah enteng saja di lidahnya, tanpa dia membenarkan, tanpa dia jujur dari dalam jantungnya, ya, tidak ada ketundukan hatinya, jantungnya tidak tunduk kepada Allah, dia cuma mengucapkan saja kalimat la ilaha illallah di lisan saja, tapi jantungnya dia tidak membenarkan, maka dia adalah munafikon kadiban, maka dia tergolong dari orang munafik, ya, orang munafik dan pendusta. Jadi mereka mengatakan apabila mereka bertemu dengan orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman, ya. Apabila mereka kembali kepada teman-teman mereka mengatakan kami cuma main-main saja waktu mengatakan itu, ya. Mereka mengatakan kami cuma main-main saja, ya. Jadi tidak beriman dengan jantung-jantung mereka, ya. Jadi itu adalah orang munafik. Nah, orang beriman tidak boleh ada sedikit pun keraguan-raguan di dalam jantungnya. Jadi dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini dengan lisannya, kemudian benar-benar dia membenarkan dengan jantungnya. Jadi jujur dari dalam jantungnya dia mengatakan kalimat la ilaha illallah ini. Ya. Allah mengatakan di dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, ya. Alif lam mim ini ayat mutasyabihat, hanya Allah saja yang mengetahui artinya, ya. Tidak boleh kita mengartikan menebak-nebak karena memang Rasulullah tidak mengajarkan, tidak menafsirkan artinya. Jadi kita terima saja sebagai orang yang beriman. Ahasiban nasu, apakah manusia itu mengira ayutraku, apakah mereka akan dibiarkan begitu saja? Ayyaqulu amanna, setelah mereka mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan retoris dari Allah. Apakah manusia itu mengira mereka bahwasanya akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Nah, jadi iman dengan keujian itu berbanding lurus. Semakin tebal keimanan seorang, semakin imannya bertambah, ujiannya pun akan semakin berat. Ujian yang paling berat tentu ujian para nabi dan rasul. Kemudian setelahnya sahabat, ujian yang paling berat. Kemudian setelahnya tabiin, tabiin, ya itu makin berat, ya. Jadi tingkat ujian itu sama dengan tingkat keimanan, ya. Jadi pasti orang yang beriman itu akan Allah uji. Ujian itu ada ujian yang enak, ya, seperti kekayaan, kesuksesan, ya, itu ujian yang enak. Apakah seseorang itu bersyukur dan mempergunakan fasilitas yang Allah berikan untuk ketaatan kepadanya, atau dia malah kufur, ya, dia tidak bersyukur, kemudian dia berfoya-foya menafkahkan hartanya di jalan yang salah, ya, itu tidak memanfaatkan waktu sehatnya untuk belajar agama, ya, dia membuang-buang waktu sehatnya, membuang-buang waktu mudanya, ya. Nah, itu bentuk ujian yang enak, ya, ujian yang baik. Tapi ada juga yang diuji dengan kejelekan, yang diuji dengan musibah. Nah, ya, orang-orang yang beriman apabila dia diuji dengan musibah, sesuatu yang dia tidak menyenangkan, maka dia bersabar. Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'minin, inna amrohu kulluhu khairun wa madza kali ahadin illa lil muslim
lil mukmin, ya. Idza asabathu syarra'u syakara wa kana khairul lahu. Wa idza asabathu dharra'u sabara wa kana khairul lahu. Muslim itu sangat ajaib keadaannya, ya. Sungguh mengherankan seorang muslim itu, ya. Setiap urusan bagi seorang mukmin, orang yang beriman itu sungguh ajaib, sungguh dia mengagumkan, ya, kata Rasulullah. Jadi setiap urusan bagi orang yang beriman itu, mukmin itu adalah baik baginya, ya. Dan ini tidak bisa ditemukan kecuali bagi orang-orang yang beriman, kecuali pada diri orang-orang yang beriman, mukmin, ya. Apabila ditimpa mereka kebaikan, mereka diberikan anugerah dari Allah, mereka bersyukur. Mereka gunakan nikmatnya itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mereka ditimpa musibah, ditimpa sesuatu yang ujian yang tidak mengenakan, mereka bersabar. Nah, jadi kendaraan seorang mukmin itu ada dua, syukur dan sabar. Ya, jadi dia akan tetap berada dalam ajaran Allah, ya, agama Allah. Dia akan tetap berjalan di jalannya Allah, ya, dengan dua kendaraan ini, syukur apabila dikasih nikmat, bersyukur, dan apabila diuji dia bersabar. Nah, tentu keimanan ini akan diuji. Allah tidak akan memberikan ujian itu melebihi batas kemampuan seseorang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Allah tidak akan memberikan beban ujian kepada seorang itu melebihi batas kemampuannya. Jadi semua orang akan Allah uji. Ya, Allah menciptakan hidup dan mati, ya, itu adalah untuk menguji manusia, mana yang paling bagus amalannya. Allah mengatakan dalam ayat ketiga, walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan sungguh benar-benar telah diuji dari orang-orang sebelum mereka. Jadi orang-orang sebelum kita itu sudah Allah uji, ya, dengan kesusahan, dengan musibah, ya. Ada yang digoreng, ya, di dalam panci yang berisi kuali besar yang berisi minyak, ya. Tukang sisir Firaun namanya Masitoh, ya, bersama keluarganya demi mempertahankan kalimat la ilaha illallah, mereka rela untuk digoreng di dalam kuali besar, ya. Kemudian tukang sihir pada masa Firaun, mereka bertaubat kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa, kenabian Musa, beriman kepada Allah, ya. Mereka dibunuh oleh Firaun, kaki kanan dipotong, kaki kiri dipotong, kemudian mereka disalib. Mereka tetap bertahan. La ilaha illallah, mereka mengatakan tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Nah, mereka yakin bahwasanya siksaan Firaun ini cuma sebentar di dunia. Kalau mereka berbuat maksiat kepada Allah, akan disiksa Allah berlipat-lipat kali di akhirat nanti. Ya, mereka mengatakan kecil di dunia ini sebentar, tapi akhirat itu selamanya. Ya, jadi nabi-nabi ada yang dibunuh, ada yang digergaji kepalanya oleh umatnya. Ya, umat Bani Israel membunuh para nabi. Nabi-nabi ada yang sampai digergaji kepalanya. Ya, mereka bersabar. Ya, mereka benar-benar bersabar dengan ujian dari Allah karena yakin bahwasanya dunia ini cuma sebentar. Ya, nggak lama menderita di dunia ini dibandingkan dengan menderita di akhirat. Jadi orang yang masuk neraka itu setelah Allah masukkan neraka, maka dia mengatakan, aku tidak pernah merasakan kenikmatan, ya, karena neraka itu benar-benar sangat berat siksaannya dibandingkan kehidupan di dunia. Orang yang paling senang dia di dunia, ya, dengan paling banyak kesenangannya, ya, mereka bersenang-senang di dunia, dimasukkan Allah ke neraka, mereka mengatakan saya tidak pernah merasakan kenikmatan, ya, karena siksa neraka itu jauh lebih dahsyat daripada siksaan di dunia, ya. Nah, kemudian Allah mengatakan falya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, agar Allah benar-benar mengetahui, ya, siapa orang-orang yang dia membenarkan, yang dia benar-benar jujur beriman kepada Allah, dan benar-benar mengetahui siapa yang berdusta, ya. Jadi ujian itu adalah untuk Allah mengetahui benar nggak keimanannya ini, ya. Tentu dia harus diuji, benar nggak menguasai materi, benar nggak dia berkompeten, ya. Tentu di kampus kita akan diuji. Kalau untuk lulus ujian ya harus berkompeten untuk lulus, ya. Makanya Allah akan menguji setiap orang.
Ya. Jadi tidak mungkin seseorang itu berkata saya beriman tapi dia tidak diuji. Tentu dia akan diuji oleh Allah. Ujian bisa dalam dua bentuk, ujian yang sifatnya menyenangkan, ada yang ujian sifatnya tidak menyenangkan, ya. Jadi kalau saat diuji dengan yang menyenangkan kita bersyukur, kalau saat diuji dengan yang tidak menyenangkan, musibah, kita harus bersabar. Kemudian Allah mengatakan ini dalam surah Al-Baqarah yang kalian mungkin sudah hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan dari manusia ada segolongan yang mereka mengatakan kami beriman dengan Allah dan hari akhirat. Wa ma hum bimumin, dan tidak mereka sebenarnya beriman. Ya, jadi mereka cuma di lisan saja seperti tadi para ini yang hidup di zaman Nabi Muhammad ya, ketika diperintahkan Nabi Muhammad untuk berperang, maka orang-orang munafik ini banyaklah alasannya. Mereka mengatakan saya beriman kepada Allah, ya. Mereka mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tetapi di giliran disuruh berjihad, mereka malas. Mereka takut kepada manusia melebihi takutnya kepada Allah. Mereka takut ya dengan orang-orang kafir, mereka takut. Makanya mereka tidak ikut berjihad, ya. Kemudian Allah juga mengatakan bahwasanya orang-orang munafik itu tidak dia berdiri sholat kecuali dia sholat dalam keadaan malas. Nah, kalau orang-orang yang malas-malasan sholatnya itu tandanya dia tidak beriman kepada Allah. Dia tidak yakin bahwa dia nanti akan bertemu dengan Allah, sehingga dia sholatnya malas-malasan. Ya, Allah mengatakan yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka tidak menipu kecuali mereka menipu diri mereka sendiri. Ya, mereka menipu diri mereka sendiri. Mereka berpura-pura beriman, tetapi jantungnya mereka malah mendustakan, berdusta. Ya, mereka tidak jujur dari dalam jantungnya. Nah, ini Allah mengatakan fi qulubihim maradun. Di dalam jantung mereka tuh ada penyakit. Yaitu penyakit nifak, kemunafikan. Fazadahumullahu marada, dan Allah makin menambah-nambah penyakit mereka tersebut, ya. Jadi orang munafik ini apabila dia tidak bertobat, maka Allah akan semakin menambah-nambah kemunafikannya, ya. Dan orang-orang munafik akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang kafir di dalam neraka. Walahum adzabun alim. Dan Allah mengatakan bagi orang-orang munafik ini adalah azab yang pedih, bima kanu yakdzibun. Bima kanu yakdzibun, ya, karena mereka itu mendustakan. Mereka tidak jujur. Mereka mengatakan beriman dengan lidah-lidah mereka, dengan mulut-mulut mereka, tetapi iman itu tidak masuk ke dalam jantung mereka, ya. Nah, jadi orang-orang yang dia bersyahadat tetapi dia tidak membenarkan, ya, tidak jujur mengatakan syahadat itu dari dalam jantungnya, dia tidak melaksanakannya haknya Allah, maka dia termasuk orang-orang munafik. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Anas, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi illa harramallahu 'alan nari. Ya, Rasulullah menjamin ini bagi kita. Ma min ahadin, tidaklah seseorang itu yashhadu an la ilaha illallah, dia bersaksi membenarkan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa anna muhammadar rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu Rasul Allah, ya, sidqan, dengan jujur, min qalbihi, dari jantungnya. Jadi jujur dari dalam jantung, dia benar-benar jujur mengatakan kalimat la ilaha illallah. Illa harramallahu 'alan nar, kecuali Allah haramkan atasnya neraka. Jadi orang yang mengatakan syahadat la ilaha illallah jujur dari dalam jantungnya, ya, maka Allah mengharamkan atas orang tersebut masuk neraka. Jadi tidak akan disentuh oleh api neraka. Ya, ini kabar gembira bagi kita, ya. Jadi kita harus benar-benar menancapkan kalimat la ilaha illallah ini, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, ya. Kemudian Muhammad Rasulullah, tidak ada yang berhak diikuti dengan benar kecuali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ke dalam jantung kita. Kita harus bersikap jujur,
ya, benar-benar membenarkan kalimat ini di dalam jantung kita. Jangan cuma di lisan, ya, jangan cuma di mulut, tetapi juga harus dimasukkan ke dalam jantung. Jadi syarat kelima dari syahadat la ilaha illallah ini adalah asidqu, ya, membenarkan, ya, jujur. Dan dengan sifat jujur, membenarkan ini, kita akan terhindar dari sifat mendustakan, kadzab, ya, karena sifat mendustakan ini adalah sifat orang-orang munafik, ya. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Munafikun, "Idza ja'aka munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullahi wallahi ya'lamu innaka la rasulullah innaka la rasuluhu wallahu yashhadu inna al-munafiqina al-kadhibun." Ya. Jadi Allah mengatakan, ya, apabila orang-orang munafik ini adalah orang yang berpura-pura masuk Islam. Jadi di Madinah, ya, tempat Rasulullah berhijrah, ada orang-orang yang dia pura-pura masuk Islam, ya, agar mereka selamat, ya, dia tidak membayar pajak, ya, kemudian tidak diperangi oleh Rasulullah, takut mereka diperangi oleh Rasulullah dan para sahabatnya, maka mereka pura-pura masuk Islam. Mereka masuk Islam dengan lisan-lisan mereka, tapi tidak dengan jantung-jantung mereka. Ya, mereka orang-orang munafik itu datang kepada Rasulullah. Mereka mengatakan, "Nashhadu annaka Rasulullah." Kami bersaksi bahwasanya engkau benar adalah Rasulullah. Dan Allah mengetahui memang, ya, bahwasanya orang-orang munafik itu adalah seorang yang berdusta. Ya, jadi Allah mengetahui orang munafik itu benar-benar dia seorang pendusta. Karena kita tidak bisa berbohong di hadapan Allah. Ya, Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada kita. Niat kita, ya, keyakinan kita di dalam jantung yang malaikat pun nggak tahu niat kita, ya hanya Allah yang tahu, tapi Allah tahu. Ya, jadi Allah benar-benar mengetahui siapa orang-orang yang membenarkan dan orang-orang yang berdusta. Makanya Allah memberikan suatu ujian. Ya, makanya Allah memberikan suatu ujian, dengan ujian tersebut Allah akan memperlihatkan siapa yang orang-orang yang benar keimanannya, jujur dari dalam jantungnya, dan siapa orang-orang yang berdusta. Ya, seperti tadi kewajiban berjihad, ya. Nah, jadi orang-orang yang beriman dia mendengar perintah Allah langsung sami'na wa ata'na. Nah, ini tadi surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka dibiarkan begitu saja berkata kami beriman sedangkan mereka tidak diuji, ya. Nah, jadi tidak akan Allah meninggalkan saja begitu orang-orang mengatakan kami beriman sedangkan mereka belum diuji, ya. Jadi masuk surga itu susah. Dari 1.000 orang hanya 1 orang saja yang masuk surga. Jadi kita harus menyingkirkan 999 orang untuk masuk surga. Ya, dengan kita berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah, kita pahami, kita amalkan, ya, Allah akan menjamin kita masuk surga dengan menjalankan perintahnya, ya, menjauhi semua larangannya. Nah, orang-orang sebelum kita telah diuji oleh Allah, ya, Rasul, ya, para sahabat Rasul, ya, mereka diuji oleh Allah dengan ujian yang lebih berat daripada kita. Ya, mereka diuji dengan kesulitan, kesengsaraan, siksaan, ya, sehingga Allah benar-benar mengetahui siapa yang benar-benar keimanannya itu masuk ke dalam jantungnya, siapa yang berdusta. Jadi dia pura-pura beriman. Kemudian Allah juga mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang benar, ya, orang-orang yang membenarkan, orang-orang yang jujur. Nah, sahabat Nabi Abu Bakar, ya, beliau mendapat gelar as-siddiq, yaitu orang yang membenarkan. Ya, apa yang Rasulullah sampaikan dia beriman, ya. Dengan Al-Qur'an dia beriman, dengan perintah Rasulullah dia taat, ya. Bahkan saat orang-orang kafir musyrik di Mekah dia mendengar
Rasulullah sudah melakukan perjalanan Isra Mi'raj, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ketujuh dalam waktu 1 malam. Orang-orang kafir dia mendustakan, ya, mereka menyombongkan diri, ya, menolak mereka berita itu. Mereka tidak mau membenarkan itu. Begitu ditanya dengan Abu Bakar As-Siddiq, ya, Abu Bakar, Nabi Muhammad mengatakan bahwa beliau melakukan perjalanan dalam waktu 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, dari Mekah Palestina dulu butuh beberapa hari, tapi Rasulullah diperjalankan Allah dalam waktu 1 malam saja. Ya, kemudian naik ke langit menerima perintah sholat. Apakah kamu percaya? Ya, orang-orang kafir itu bertanya kepada Abu Bakar. Kata Abu Bakar, lebih dari situ pun saya percaya. Kalau yang mengatakannya Muhammad Rasulullah, ya, kalau Nabi Muhammad mengatakan lebih dari situ pun saya percaya. Jangankan cuma seperti itu, lebih dari situ saya percaya dengan Rasulullah SAW. Nah, ini adalah orang yang jujur, ya, yang dia membenarkan setiap perkataan di dalam Al-Quran, kemudian setiap perkataan dari Rasulullah SAW. Ya, jadi tidak diragukan lagi keimanannya. Kemudian Rasulullah mengatakan dari hadis riwayat Imam Ahmad, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, sidqan min qalbihi. Jadi dia jujur dari dalam jantungnya, bukan cuma lisannya saja mengucapkan. Dia benar-benar menancapkan keyakinan itu di dalam jantungnya. Benar-benar jujur dia. Dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga, ya. Jadi kunci surga itu adalah kita benar-benar jujur mengakui, ya, kemudian melaksanakan la ilaha illallah. Nah, kemudian dalam hadis riwayat Ali Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Mu'adz bin Jabal, Rasulullah mengatakan, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa haramallahu 'alan nar." Ya, jadi hadis tadi dari sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau mendengar Rasulullah mengatakan, siapa saja yang dia bersaksi tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, ya, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad itu Rasulullah, yang tidak ada yang berhak diikuti dengan benar kecuali Rasulullah, maka dia berkata tersebut benar-benar jujur dari jantungnya, maka Allah akan mengharamkan atas orang itu neraka, ya. Jadi tidak akan Allah siksa dia, ya, karena dia sudah menjalankan haknya Allah. Haknya Allah itu an ya'buduhu wala yusyriku bihi syai'an. Jadi makhluk itu harus menyembah Allah saja dan tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Nah, ini kita tegaskan lagi, jadi bila seorang itu hanya bersahadat tetapi di lisannya saja, di mulutnya saja, tetapi hatinya mengingkari, jantungnya dia mengingkari, tidak dia membenarkannya, ya. Maka ini termasuk orang-orang munafik, dia tidak jujur, ya, dia mendustai ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam Al-Qur'an juga, ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya, apakah kalian mengetahui orang yang mendustakan agama, ya, mereka mengatakan beragama Islam tetapi mereka berdusta, ya. Mereka itu orang-orang yang ini, ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu orang-orang yang menghardik orang anak-anak yatim, ya. Jadi mereka kejam dengan anak-anak yatim yang butuh bantuan, mereka tidak mau memberikan bantuan, ya. Wala yahudu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak bersemangat untuk menggerakkan orang-orang membantu memberi makan orang-orang miskin, ya. Nah, itu adalah bentuk dari pendustaan terhadap agama. Jadi dia tidak menjalankan perintah agama, ya. Kemudian Allah mengatakan kepada kita, qul ati Allah wa ati Rasul. Kita harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ya, apa yang Allah perintahkan kita laksanakan dengan hati yang senang, dengan jantung yang membenarkan, jujur. Ya, kita taat kepada Allah karena kita mencintai Allah, kita mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian kita mentaati Rasul karena itu perintah Allah. Ya, kalau kita mencintai Allah maka kita harus mentaati Rasul. Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah ya Muhammad, jika kalian mencintai Allah,
maka ikutilah aku, ikuti Nabi Muhammad. Ya, jadi kita taat kepada Allah karena Allah ini memang berhak untuk kita taati, kita sembah, kita esakan, kita tauhidkan, ya. Kemudian kita mengikuti Rasulullah karena Allah memerintahkannya seperti itu. Itu syarat kelima, ya. Syarat kelima adalah as-sidqu, jujur, ya, membenarkan dengan jantung kita. Dengan hal tersebut kita akan menafikan atau meniadakan sikap atau sifat mendustakan, dusta, ya. Nah, kemudian syartus sadis, syarat yang keenam dari syahadat la ilaha illallah adalah ikhlas, ya. Jadi benar-benar ikhlas, murni. Asyartus sadis, syarat keenam, al ikhlasu al munafi lil syirki, ya, wa nifaqi wa riyai wa sum'ah. Jadi syarat keenam dari kita mengucapkan syahadat la ilaha illallah adalah al-ikhlas. Ya. Jadi al-ikhlas ini maksudnya adalah tasfiyatul amali bisolihin niyah an jama'atis syawaib wasyirk, ya. Jadi kita mengikhlaskan diri kita, maksudnya adalah kita beramal, ya, beramal soleh dengan niat hanya ingin mendapatkan ridho Allah saja. Tidak kita beramal soleh kecuali hanya untuk mendapatkan kecintaan dari Allah. Dan juga mengharapkan pahala akhirat dari Allah. Jadi kita mengharapkan nanti kita di akhirat diselamatkan oleh Allah, mendapatkan balasan di akhirat. Itu ikhlas. Jadi kita beramal hanya mengharapkan keridhaan Allah saja, tidak kita beramal untuk mengharapkan yang lain selain daripada keridhaan Allah. Ya, dan beramal hanya mengharapkan balasan akhirat dari Allah, ya, yaitu kita mendapatkan ampunan, ya, mendapatkan syafaat, pertolongan dari Allah, kemudian mendapatkan kasih sayang Allah di akhirat, ya, kita diselamatkan dari neraka dan dimasukkan Allah ke dalam surga. Itu ikhlas, ya. Nah, dengan ikhlas ini, ya, kita hanya beribadah untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk mendapatkan pahala akhirat di sisi Allah. Ini akan terhindar kita dari perbuatan syirik, ya. Jadi syirik ini beribadah kepada selain Allah. Atau nifak, ya. Jadi nifak ini adalah tadi tidak jujur, ya. Dia beragama bukan untuk keridhaan Allah, tetapi dia beragama untuk keuntungan dunia, ya. Dia ingin selamat dari orang-orang muslim, ya, atau dia untuk kepentingan dunia yang lain. Kemudian riya, ini sifat-sifat ini akan kita terhindar dari syirik, nifak, riya, yaitu beribadah dengan tujuan selain Allah, ya, bukan ingin mendapatkan pahala dari Allah, tapi ingin mendapatkan pujian, sanjungan dari orang, atau sum'ah, ya, beribadah ingin didengar orang, ingin dikatakan sebagai seorang dermawan, ya, apabila dia bersedekah, ingin dikatakan sebagai pemberani apabila dia berjuang, berjihad, ingin dikatakan sebagai qori apabila dia membaca Al-Quran dengan baik, bukan ingin mendapatkan pahala dari Allah, tapi dia ingin mendapatkan sanjungan pujian dari manusia. Nah, ini adalah penyakit-penyakit ini, ya, syirik, nifak, riya, dan sum'ah, ya. Nah, jadi ikhlas itu adalah murni kita beribadah, niat kita hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, hanya ingin mendapatkan pahala akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana air susu murni itu seperti air susu, ya. Air susu itu Allah keluarkan dari perut-perut hewan, ya. Di dalam perut hewan itu kan ada darah dan ada kotoran hewan juga. Nah, tetapi susu yang keluar dari perut hewan tersebut murni, tidak tercampur dengan darah dan kotoran hewan tersebut. Nah, itu maksudnya ikhlas, murni. Ya, jadi kita hanya beribadah, beramal soleh, hanya mengharapkan keridhaan dari Allah dan hanya mengharapkan pahala akhirat dari Allah. Kalau kita beribadah tapi tidak mengharapkan pahala akhirat dari Allah, itu merugi, ya. Maka Allah akan hancur leburkan urusannya. Apabila mereka beribadah tidak mengharapkan pahala akhirat, ada orang yang bersedekah biar rezekinya lancar, ya, biar urusan dunianya mudah. Nah, itu dia tidak ikhlas, ya, dia tidak mengharapkan keridhaan dari Allah, ingin mengharapkan keuntungan duniawi. Maka itu dia tidak ikhlas beribadah, dia tidak ingin keridhaan dari Allah, tidak ingin pahala dari akhirat, ya. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Ya. Maka sembahlah oleh kalian Allah secara ikhlas dalam menjalankan agama, dalam menjalankan aturan agama. Ya, jadi kita harus ikhlas. Beribadah itu ada dua syarat utama. Yaitu yang pertama, kita benar-benar ikhlas, hanya mengharapkan keridhaan Allah dan hanya mengharapkan pahala akhirat dari Allah. Kemudian kita mengikuti contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beribadah hanya mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan kita ikhlas, hanya mengharapkan keridhaan Allah, hanya mengharapkan pahala akhirat dari Allah, kemudian mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya itu syarat utama diterimanya suatu ibadah. Nah, kemudian Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kalian diperintah kecuali untuk menyembah Allah saja dengan ikhlas dalam beragama. Ya, jadi kita diperintahkan oleh Allah hanya menyembah Allah saja, bertauhid. Dengan ikhlas kita beribadah hanya mengharapkan keridhaan Allah dan hanya mengharapkan pahala akhirat di sisi Allah. Dan kemudian kita beribadah dalam kerangka agama, ya, dalam koridor agama kita dengan contoh-contoh yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita diperintahkan oleh Allah beribadah ikhlas hanya untuk Allah, hanya untuk mendapatkan pahala akhirat. Kemudian dalam beribadah harus mencontoh apa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis dari Abi Hurairah, ya, Rasulullah mengatakan bahwasanya as'adun nasi bisyafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaat dariku, ya, yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, mukhlis khalisan min qalbihi, ikhlas dari dalam jantungnya, ya. Jadi dia mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, hanya ingin mengharapkan pahala dari Allah, hanya ingin diselamatkan oleh Allah, hanya ingin keridhaan Allah saja dari dalam jantungnya, ya. Jadi orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, ya, itu adalah orang-orang yang bertauhid, yang dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya. Jadi Nabi Muhammad ini Allah berikan nanti kekhususan, ya, Allah berikan kekhususan untuk memberikan syafaat, pertolongan, ya, kepada umat-umatnya, ya. Nah, jadi syarat utamanya, ya, itu adalah harus mengucapkan la ilaha illallah secara murni, secara ikhlas dari jantungnya, ya. Rasulullah tidak bisa memberikan syafaat kecuali diizinkan oleh Allah. Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak suatu mudarat kecuali diizinkan oleh Allah. Bahkan Rasulullah tidak mampu memberikan hidayah kepada pamannya sendiri yang dia cintai, ya. Jadi Rasulullah itu sayang dengan pamannya Abu Thalib, ya. Tetapi haknya untuk memberikan hidayah itu hanya Allah saja, ya. Jadi Rasulullah itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sebagai hamba, Rasulullah tidak boleh disembah, tidak boleh dikultuskan, tidak boleh dilebih-lebihkan, berlebihan, ya. Rasulullah itu adalah sebagai hambanya Allah, ya. Tapi dia sebagai Rasulullah juga, sebagai utusannya Allah. Haknya sebagai Rasul adalah untuk diikuti, ditaati, ya, dicintai karena Allah. Ya, jadi kita mencintai Rasulullah karena perintahnya Allah. Jadi Rasulullah nanti dengan izin Allah akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang bertauhid, ya. Nah, jadi nggak boleh kita mengharapkan ini, ya, syafaat selain daripada syafaatnya Allah, ya. Jadi kita, ya, ini bonus dari Allah bagi yang berucap la ilaha illallah, kemudian dia menjalankan syahadat, kemudian dia mencintai Rasulullah karena perintah Allah, ya. Dia mengikuti Rasulullah karena perintah Allah, nanti Allah akan memberikan syafaat dari Rasulullah juga, ya. Jadi Rasulullah tidak berhak memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Nah, itu yang penting yang kita pahami, ya. Jadi Rasulullah itu adalah hambanya Allah, tidak boleh dikultuskan, tidak boleh dilebih-lebihkan, berlebih-lebihan, sebagaimana Bani Israel berlebih-lebihan terhadap nabi mereka, ya. Bahkan nabi mereka ada yang sampai mereka sembah. Isa alaihi salam, ya, mereka sembah. Bahkan ibunya pun mereka sembah.
mereka berlebih-lebihan dalam beragama, ya. Itu mereka terjebak di dalam perbuatan syirik, tidak boleh. Nah, jadi syarat yang keenam ini adalah ikhlas. Kita beribadah hanya mengharapkan keridhaan Allah saja, hanya mengharapkan pahala akhirat dari Allah. Dengan ikhlas ini kita akan terhindar dari perbuatan syirik, ya, beribadah kepada selain Allah. Kita akan terhindar kalau kita sudah melakukan perbuatan ikhlas. Kemudian an-nifaq, ya, terhindar dari perbuatan munafik. Kemudian riya, terhindar dari perbuatan riya dan sum'ah. Ya, kalau riya itu beribadah tetapi tidak ingin pahala dari Allah. Dia beribadah ingin dilihat orang, ya, ingin dipuji orang. Jadi dia beribadah dia dengan baik, ya, dengan khusyuk, sholatnya apabila di hadapan orang. Tetapi saat dia sholat sendiri dia tidak khusyuk. Dia tidak sungguh-sungguh beribadahnya. Dia hanya ingin beribadah jika dilihat orang. Atau sum'ah, dia ingin beribadah hanya untuk didengar orang. Ya, dia menyumbang, dia infak, ingin dikatakan sebagai seorang donatur, sebagai seorang dermawan. Atau dia belajar agama, hanya ingin dikatakan sebagai kiai, ustadz, ya. Atau dia belajar Al-Qur'an, hanya ingin dikatakan sebagai seorang qori, bagus bacaan Al-Qur'annya, ya, ikut lomba, menang, ya. Nah, itu bukan beribadah kepada Allah. Dia beribadah untuk mendapatkan keuntungan duniawi, ya. Nah, kemudian misalkan orang yang berperang, berjihad, ingin dikatakan pahlawan, ingin dikatakan pemberani, bukan ingin mendapatkan keridhaan Allah atau ingin mendapatkan pahala di akhirat, ya. Jadi kita ubah ini mulai dari sekarang, ya. Segala ibadah kita, segala perbuatan kita, kita tujukan untuk Allah, untuk mendapatkan keridhaan Allah, ya, untuk mendapatkan pahala akhirat. Jadi kalian belajar di Fakultas Kedokteran, di jurusan keperawatan, ya, itu adalah kita tujuannya agar mendapatkan keridhaan Allah. Jadi kita semakin berilmu, semakin takut kita kepada Allah, ya. Kemudian nanti dengan ilmu kita bisa mencari penghidupan, ma'isyah. Tujuannya agar kita bisa mencukupi kebutuhan kita, agar kita tetap beribadah kepada Allah, agar kita bisa bersedekah kepada keluarga kita, agar kita bisa menafkahi keluarga kita dengan rezeki yang halal. Nah, dengan itu kalian tidak akan sia-sia belajarnya, ya. Jadi belajar itu ditujukan untuk Allah, ya, untuk mendapatkan keridhaan Allah dan untuk mendapatkan balasan Allah di akhirat. Nah, kemudian hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Utban bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, ya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, yabtaghi bidzalika wajhallah. Dia mengucapkan itu hanya ikhlas, hanya mengharapkan dari dia mengucapkan syahadat itu wajah Allah, keridhaan Allah. Nah, dia hanya mengharapkan keridhaan Allah. Dia hanya mengharapkan pahala akhirat. Nah, jadi kalau orang itu mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas, hanya mengharapkan keridhaan Allah, hanya mengharapkan pahala akhirat dari Allah, hanya ingin diselamatkan oleh Allah dari neraka, dimasukkan Allah ke dalam surga, maka dia akan Allah haramkan masuk neraka, ya, tidak akan api neraka itu menyentuhnya, ya. Nah, jadi ini adalah syarat yang ke-6, yaitu kita mengikhlaskan diri, yaitu kita benar-benar menunjukkan segala perbuatan kita itu hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah, hanya untuk mendapatkan balasan akhirat dari Allah, pahala di akhirat. Dan dengan ikhlas ini kita akan terhindar dari syirik, riya, dan sum'ah, ya. Jadi kita harus benar-benar mengikhlaskan, ya, niat kita, mengikhlaskan perbuatan kita hanya untuk Allah, hanya untuk beribadah kepada Allah, hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah, hanya ingin mendapatkan pahala akhirat dari Allah. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah bahwasannya agama itu hanya kepunyaan Allah, agama yang ikhlas, ya, yang bersih dari perbuatan syirik, bersih dari perbuatan riya, bersih dari perbuatan sum'ah, ya.
kalau syirik ini secara umum, ya. Syirik itu ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Kalau syirik besar itu orang yang berkeyakinan selain Allah ada yang menciptakan, ada yang memberi rezeki, ya, atau orang dia beribadah, menyembelih, berdoa, berharap, menyembah selain kepada Allah, itu syirik besar. Atau orang beranggapan ada orang lain yang mempunyai sifat-sifat seperti Allah, seperti mengetahui hal gaib, ya, dukun, ya, kemudian ilmu sihir. Nah, itu syirik besar. Itu mengeluarkan dari Islam. Nah, kemudian ada syirik kecil namanya. Syirik kecil itu adalah riya dan sum'ah ini. Jadi dia beribadah bukan ditujukan kepada Allah, tetapi untuk orang lain, untuk dinilai oleh orang lain, untuk mendapatkan keuntungan dunia. Nah, itu yang namanya syirik kecil, riya dan sum'ah. Dan riya dan sum'ah ini dosa besar. Kalau seseorang tidak bertobat, dia dimasukkan Allah ke dalam neraka. Ya, jadi kalau dia tidak bertobat dari riya dan sum'ah ini, dia mati, ya, maka dia akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Nah, tetapi berbeda dengan syirik besar dengan syirik kecil ini adalah kalau syirik besar ini membatalkan semua amalan, jadi amalan dia batal semuanya. Kalau dia menyembah kepada selain Allah, berdoa, berharap, ya, pada selain Allah, ya, itu akan membatalkan semua amal ibadahnya, tidak akan diterima oleh Allah. Tapi kalau riya dan sum'ah, dia yang lain dia ikhlas, sholatnya dia ikhlas, ya, cuma sedekahnya saja yang riya, gitu ya. Nah, maka sedekahnya itu saja yang dibatalkan pahalanya. Tetapi ini dosa besar. Kalau tidak bertaubat, maka dia dimasukkan Allah dalam neraka. Kita berlindung dari Allah dari perbuatan syirik, riya, dan sum'ah. Allah mengatakan di dalam surat Al-Bayyinah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kalian diperintah kecuali untuk menyembah Allah saja, ikhlas baginya dalam beragama, menegakkan agama yang lurus, terhindar dari perbuatan syirik, riya, dan sum'ah. Ya, jadi kita hanya disuruh untuk menyembah Allah saja, ikhlas, hanya mengharapkan pahala akhirat, hanya mengharapkan ridho dari Allah, ingin diselamatkan oleh Allah di akhirat. Ya, kemudian kita beragama itu dalam koridor agama, ya, dalam aturan-aturan agama yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itulah agama yang lurus. Nah, kemudian syirik ini bahaya karena bisa menghapuskan amalan, ya. Dihapuskan semua amalan apabila seorang itu berbuat syirik besar, sebanyak apapun. Ya, mungkin kalian pernah mengetik di Word, ya, atau di PowerPoint atau apa, ada virus, ya, di komputernya menyebabkan semua ketikan kalian itu hilang. Ya, sudah capek kalian membuat tugas, tapi karena virus atau mati lampu belum di-save, ya, sehingga dia akan hilang semua pekerjaan itu. Nah, begitu juga dengan syirik. Syirik ini akan menghapuskan semua amalan. Ini dosa yang paling besar. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh wahai Muhammad telah kami wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang yang dari sebelum kamu, ya, jika kalian mempersekutukanku, ya, mempersekutukan Allah, la yahbatanna, benar-benar akan dihapuskan semua amalan kalian, ya. Semua amalanmu akan dihapuskan. Wala takunanna minal khasirin, dan benar-benar akan menjadi orang-orang yang merugi kalian di akhirat. Ya. Nah, Nabi Muhammad saja, Rasulullah, ya, itu diancam oleh Allah. Apabila berbuat syirik, maka akan dihapuskan semua amalan dan diancam dengan neraka. Ya. Nah, Nabi saja diancam, ya. Jadi kalau Nabi itu berbuat syirik, ya, maka dia akan diancam oleh Allah, akan dihapuskan semua amalannya. Ya, tetapi nabi dan rasul Allah pelihara, ya, dari perbuatan syirik, tidak Allah perkenankan mereka berbuat syirik, ya. Jadi Allah selamatkan mereka. Nah, kita harus berlindung kepada Allah, ya. Nabi saja kalau berbuat syirik dihapuskan semua amalan, ya, apalagi yang bukan nabi, ya. Nah, jadi kita benar-benar harus mengenali, ya, yang namanya syirik, riya, dan sum'ah, jangan sampai terjebak. Jadi kita mempelajari suatu bahaya agar kita terhindar dari bahaya tersebut. Ya, telah banyak Allah kisahkan kisah-kisah umat terdahulu yang Allah siksa karena mereka mendustakan Rasul. Nah, kita jangan sampai mendustakan Rasul, ya. Kita jangan sampai terjatuh, ya.
Karena perbuatan syirik ini adalah perbuatan dosa yang paling besar. Tidak akan Allah ampuni kalau dia mati dalam keadaan syirik. Ya. Nah, kemudian dalam hadis Al-Bukhari tadi, Rasulullah mengatakan, "Fa innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Maka sesungguhnya Allah sungguh benar-benar telah mengharamkan atas neraka orang yang berkata la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Nah, dia dengan berkata tersebut, bersyahadat tersebut benar-benar ingin mencari keridhaan Allah saja. Ya. Jadi ikhlas itu adalah kita beribadah hanya mengharapkan ridho dari Allah, hanya mengharapkan pahala akhirat dari Allah. Ya, itu. Kita luruskan niat kita mulai dari sekarang. Nah, kemudian yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah adalah orang yang menegakkan tauhid, yang ikhlas, yang dia beribadah, mengucapkan la ilaha illallah, benar-benar merealisasikannya, dan dia benar-benar mengharapkan keridhaan Allah saja, tidak mengharapkan yang lain. Ya, mungkin hanya sedikit seperti itu pemaparan dari saya. Ya, silakan, mungkin ada pertanyaan, adik-adik. Silakan, ada pertanyaan. Ya, silakan, ada pertanyaan. Boleh, lewat chat juga boleh bertanya. Ya, jadi syarat-syarat la ilaha illallah ini adalah yang pertama tadi adalah al-ilmu, ya. Kita benar-benar memahami, mengetahui, mempelajari bimaknaha nafian wa isbatan al-munafi lil jahli. Kita berilmu, benar-benar kita menegakkan, ya, syarat la ilaha illallah itu menafikan semua sesembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah saja yang berhak disembah dengan benar, ya. Kemudian syarat yang kedua setelah kita mengilmui adalah kita harus meyakini dengan jantung kita, ya, meyakini benar-benar kalimat la ilaha illallah. Dengan yakin kita akan terhindar dari keraguan-raguan, karena sifat orang-orang beriman adalah yakin dengan sebenar-benarnya kepada Allah, kemudian dia tidak ada sedikit pun keraguan di dalam jantungnya, ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-qabul, ya, menerima, ya, semua konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah ini dengan jantungnya, ya. Jadi bukan cuma mengucapkan di lidah saja. Dengan menerima dengan jantung kita akan terhindar dari sifat meninggalkan, ya, atau berpaling dari agama. Kemudian syarat yang keempat adalah kita al-inqiyadu wal istislam. Kita benar-benar patuh dan benar-benar berserah diri kepada Allah. Dengan demikian, kita akan terhindar dari perbuatan meninggalkan perintah agama. Syarat kelima, asideku. Ya, kita benar-benar jujur mengatakan kalimat la ilaha illallah ini dari dalam jantung kita, membenarkan. Ya, sideku, jujur. Kemudian yang keenam adalah ikhlas. Kita hanya beribadah, mengharapkan keridhaan Allah saja, mengharapkan pahala akhirat, tidak untuk yang lain. Dan akan terhindar kita kalau sudah ikhlas, terhindar dari perbuatan syirik, perbuatan riya, sum'ah, munafik, yang semuanya ada dosa besar. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya yang belum jelas. Alhamdulillah, ya, ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita, ya. Saling mengingatkan kita dalam kebenaran, dalam kesabaran. Karena memang yang masuk surga itu cuma 1 dibanding 1000. 1 orang masuk surga, 9.990 orang masuk neraka. Benar-benar kita harus bersiap-siap. Kita benar-benar harus mempelajari agama kita. Ya, Rasulullah mengatakan, "Man salaka thoriqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu
thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang dia mencari jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Ya, jadi Allah sudah menetapkan makhluk itu masuk surga atau masuk neraka. Jadi sudah ada tempatnya masing-masing. Dan Allah akan memudahkan untuk kita beramal sesuai dengan takdir kita. Ya. Jadi kalau kita dimudahkan oleh Allah untuk menerima pelajaran agama, untuk beramal, ya, nah itu Allah ingin kebaikan pada diri kita artinya. May yuridillahu bihi khairun yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan ada padanya, maka Allah pahamkan dia agama. Ya, jadi Allah ingin kita baik, Allah ingin kita selamat. Maka Allah berikan kita petunjuk. Ada yang mau bertanya silakan? Oke, kalau tidak ada bisa disimpan untuk pertemuan selanjutnya mungkin ya. Pertanyaan di pertemuan selanjutnya bisa disimpan. Insya Allah mudah-mudahan semoga Allah berikan kita istiqomah ya, yang muqallibal qulub. Oh ini ada pertanyaan nih. Sebentar. Ya, pertanyaan dari adik kita ya, angkatan 2020. Dokter, saya sempat di waktu luang memiliki hobi untuk membaca cerita fantasi atau novel seperti dewa-dewa Yunani, vampir, werewolf, ya, dunia sihir, ya. Nah, apakah itu termasuk perbuatan syirik? Ya. Tetapi saya tidak berharap ataupun percaya dengan hal seperti itu. Bagaimana ada hukumnya dalam Islam? Ya. Nah, jadi membaca cerita-cerita fantasi, menonton film yang tidak benar, ya, itu bukan sifat orang yang beriman, bukan sifat orang Islam. Rasulullah mengatakan, ya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya, jadi kita tilik sendiri perbuatan itu, kita nilai sendiri apakah itu mendatangkan manfaat untuk kita. Ya, jadi kita dalam berbuat itu apakah mendatangkan manfaat kita untuk akhirat, apakah menambah keimanan kita, apakah menambah amal soleh kita, hasanah yang kita hasilkan, ataukah malah ini membuka pintu untuk dosa, ya. Nah, jadi membaca cerita-cerita dongeng, vampir, werewolf, sihir, ya, nah itu termasuk perbuatan yang sia-sia, ya. Bahkan sihir itu musyrik, orang yang berbuat sihir itu adalah perbuatan musyrik, batal keislaman seseorang, ya. Apabila seseorang itu berbuat sihir, ya, maka dia batal keislamannya. Termasuk dari 10 pembatal keislaman, pembatal yang pertama adalah syirik, ya, pembatal yang kedua dia ini, dan termasuk di dalamnya adalah perbuatan sihir. Itu membatalkan keislaman seseorang, ya. Rasulullah mengatakan, man ata'arrafan fa sa'alahu an syai'in lam tuqbal minhu salatan arba'ina lailah. Barang siapa yang dia datang kepada tukang ramal dan dia bertanya kepada mereka, ya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 malam. Nah, itu datang saja ke tukang ramal bertanya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 malam. Ya, jadi ini harus benar-benar kita jauhi, ya, perkara yang sia-sia yang menjerumuskan orang dalam perbuatan syirik, ya, perbuatan dosa itu harus kita hindari. Jadi mulai sekarang berhenti, jangan lagi didekati novel-novel yang seperti itu, ya, cerita-cerita bohong. Yang sering senang dengan cerita-cerita bohong itu adalah kaum Yahudi. Mereka senang dengan cerita-cerita bohong, ya. Mereka banyak agama mereka dicampuri oleh cerita-cerita bohong yang tidak benar, ya. Nah, jadi kita benar-benar harus menjauhi, ya. Jadi kita harus jauhi dan kita hanya membaca yang bermanfaat. Rasulullah mengatakan, fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairu huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebaik-baik perkataan adalah Al-Qur'an. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Diganti bukunya, ganti dengan baca Al-Qur'an, ya. Belajar mendengarkan kajian-kajian agama, ya. Belajar ini bahasa Arab, ya. Dengan belajar bahasa Arab kita nanti akan mengerti Al-Qur'an, kemudian kita akan mengerti sunnah-sunnah Rasulullah,
dan itu akan bermanfaat untuk bekal kita di akhirat. Ya, jangan kita berbuat sesuatu yang malah menjerumuskan kita. Ya, habis waktu kita dari mengingat Allah, habis dari waktu kita untuk berzikir, ya, karena perbuatan-perbuatan yang sia-sia, membaca cerita-cerita dongeng atau menonton film-film fantasi itu nggak boleh. Ya, jadi ini memang berat adik-adik sekalian. Ya, bahkan lagu, musik, ya, itu haram. Ya, kalau itu dalam ini, ya, musik itu nggak boleh. Kita mendengarkan musik menyebabkan kita lupa berzikir kepada Allah, menyebabkan kita tidak mau mempelajari Al-Quran. Nah, itu termasuk perbuatan yang menjerumuskan seseorang. Ya, jadi hendaknya kita bersama-sama membenci setiap perbuatan yang menjauhkan kita dari taatan kepada Allah. Ya, itu ya dari adik kita. Yang bertanya, kalau belum jelas boleh di chat lagi ya. Kemudian yang kedua dari adik kita juga, yaitu dokter bertanya berdasarkan kajian pagi ini, berarti yang menjadi muslim itu harus benar-benar sesuai syariat itu sulit. Ya. Sehingga bagaimana ya, Dok, yang sekedar mahasiswa tetap menjadi muslim atau muslimah sesuai ajaran. Ya. Sekarang banyak godaan, musik, film, dan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ya. Jadi Adik ya, masuk surga itu nggak gampang deh. Ya. Kita saja mau lulus jadi mahasiswa kedokteran, mau jadi sarjana kedokteran harus belajar. Siang-siang kita belajar menghabiskan waktu kita. Nah, kita ini deh ya, sedang diuji oleh Allah. Ya. Kita ini nanti ujian sebenarnya itu ya di dunia ini ujian yang sebenarnya itu, dan kehidupan yang sebenarnya yang akan kita mulai adalah setelah kita mati. Ya. Di saat kematian itu datang, maka amalan itu semua terputus. Ya, kecuali ada 3 hal ya, nanti kita bahas lagi itu, amalannya semuanya terputus. Dan kehidupan seseorang itu dimulai sebenarnya dari kematian itu. Ya, kalau orangnya soleh, ya, dari mulai kematian malaikat sudah menarik nyawanya dengan lembut, ya, kemudian mengatakan hamba Allah yang baik, yang soleh, silakan keluar. Ya, berbeda dengan orang berdosa dan orang kafir. Malaikat maut itu akan menarik nyawanya dengan kasar, disertai dengan pukulan di punggung dan di wajahnya. Ya, nah kemudian setelah ditarik dengan sangat tersiksa, ditempatkan di kuburan, di alam barzah. Di alam barzah ini tentu mereka orang-orang berdosa akan mendapatkan siksa kubur. Ya, mereka dipukul kepalanya oleh malaikat, ya, disempitkan kuburannya, ya, kemudian dia akan ditemani oleh amalannya yang jelek, ya, yang diserupakan sebagai makhluk yang jelek, yang buruk, ya. Kemudian nanti juga akan diperlihatkan tempat duduknya di neraka pagi dan sore. Ya, nah kita berlindung kepada Allah dari hal-hal seperti itu. Jadi untuk menjadi seorang muslim, ya kita harus belajar. Nggak mungkin menjadi seorang muslim itu tidak belajar. Ya, kita nggak mungkin mengatakan la ilaha illallah, ya, tapi tidak dipelajarin. Ya, tidak masuk itu kalimat la ilaha illallah itu kalau cuma di lisan saja. Tidak akan mendatangkan rasa takut. Tidak akan mendatangkan rasa taat, rasa cinta kepada Allah kalau dia tidak dipelajari. Ya, sahabat Nabi itu berhijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka belajar agama kepada Nabi. Mereka meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, ya demi dia mempelajari agama Islam. Karena mereka sudah masuk iman itu ke dalam dadanya. Ya, jadi mereka setiap hari belajar. Ya, setiap hari belajar. Dan nggak akan mungkin seorang itu bisa menerima hidayah kalau dia tidak mau belajar. Ya, jadi Allah itu memberikan hidayah ada 2, yaitu hidayatul bayan, yaitu seperti yang kita sampaikan ini hidayatul bayan, kita mencari ilmu agama. Kemudian setelah itu Allah akan memberikan hidayatul taufik. Nah ini hak prerogatif Allah, akan menggerakkan jantung seseorang itu untuk beramal soleh. Ya, nah, bahkan paman Nabi Muhammad nggak Allah berikan hidayatul taufik. Ya, Abi Thalib itu yang Nabi dakwahi siang dan malam, tidak Allah berikan hidayah ini.
Hidayah itu taufik. Tidak Allah gerakkan jantungnya untuk menerima Islam sebagai agamanya. Ya, tidak digerakkan oleh Allah untuk bersyahadat. Nah, jadi sebagai seorang Muslim, ya kita wajib mempelajari agama ini. Ya, jadi kita wajib meyakini bahwa Islam ini adalah ajaran yang benar. Ya, ajaran yang benar, yang tidak ada ajaran lain selain agama Islam itu benar. Itu tidak ragu-ragu lagi. Makanya kita harus ambil hidayah ini. Kalian sudah Allah berikan hidayah, ya sudah disampaikan Al-Qur'an, sudah disampaikan ilmu agama, ya harus diikuti hidayah tersebut, ya dengan amal soleh. Nah, banyak sekali gangguan memang di masa ini, ya. Nah, jadi kita harus rutin belajar terus. Bagi waktu kita pagi dan malam, ya. Kalau pagi sampai sore kita disuruh oleh Allah untuk bekerja, kalian sebagai mahasiswa untuk belajar, ya. Kemudian manfaatkan waktu malam dan waktu kosong seperti ini untuk belajar agama, ya. Nah, kemudian Rasulullah juga mengatakan almar'u ala dini khalil. Agama seseorang itu tergantung dengan temannya. Kalau teman kalian tidak mau belajar agama, ya, dia cuma ingin senang-senang saja gitu ya, melalaikan terus gitu, itu akan berpengaruh. Karena agama seseorang itu tergantung agama temannya. Nah, jadi cari komunitas yang belajar agama. Kita saling berlomba-lomba di dalam kebaikan. Saling ingat mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran, ya. Jadi untuk yang mahasiswa siang, ya, dari pagi sampai sore gunakan waktunya untuk belajar, malam ya gunakan waktunya untuk belajar agama, ya. Nah, jadi dibagi dua waktunya. Kemudian cari teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Jangan berteman dengan orang-orang yang rusak, ya. Kemudian tinggalkan segala sesuatu yang melalaikan, musik, film itu menyesatkan, ya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, faminan nasi mayabtaghi lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi haqq. Ulaika lahum adzabum muhin, ya. Dan dari sebagian manusia, ini dalam surat Luqman, ya, Allah mengatakan ayat 6, bahwasanya dari sebagian manusia mayabtaghi lahwal hadisi, ada yang menjual lahwal hadisi, ya, perkataan yang sia-sia, ya, perkataan yang sia-sia, liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan orang dari jalan Allah, ya, bighairi ilm, dengan tidak ada ilmunya. Ulaika lahum adzabum muhin, bagi mereka itu azab yang menghinakan. Nah, kata Ibnu Abbas, ya, sungguh yang disebut dengan lahwal hadis, perkataan yang sia-sia itu adalah musik. Ya, jadi musik, film itu adalah perkataan yang sia-sia, yang akan melalaikan orang, menyesatkan orang dari jalan Allah. Waktunya yang kita seharusnya belajar agama, ya kita gunakan untuk belajar agama, ya itu digunakan untuk menonton musik, ya kemudian menonton film yang tidak ada manfaatnya, tidak menambah keimanan sedikit pun kepada Allah, tidak menambah bekal akhirat kita. Sedangkan waktu kita semakin lama semakin habis, bukan semakin ini, ya. Allah menciptakan kita, ada ajalnya kita, ya. Ajalnya ya kira-kira sampai umur 60 tahun. Nah, nanti akan ditanya Allah semua waktu kita dihabiskan buat apa. Ya, jadi harus kita jauhi, ya. Jadi kita harus sempatkan waktunya untuk belajar agama karena ini adalah kebenaran, ya. Akhirat itu ada, adik-adik. Surga neraka itu ada, ya. Yang berbakti kepada Allah, Allah masukkan surga. Yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat, yang dia durhaka kepada Allah, Allah masukkan neraka. Dan neraka itu sangat berat siksaannya. Panasnya lebih dari 70 kali lipat daripada api di dunia. Dan bukan sehari, bukan 2 hari masuk neraka itu. Khalidun, selama-lamanya. Ya, maka kita takut kepada Allah, takut kalau Allah ini menghukum kita, ya. Nah, kita ingin Allah mencintai kita ingin Allah menyelamatkan kita dari siksa neraka dan ingin Allah memasukkan kita ke surga. Ya, jadi harus belajar. Nggak mungkin seorang itu nggak belajar dia bisa tahu, ya. Nggak mungkin seorang itu bisa paham kalau dia tidak belajar. Harus belajar. Kita belajar untuk dunia saja mati-matian, apalagi kita mau selamat, dihindarkan dari api neraka, dimasukkan Allah ke surga. Itu cita-cita. Dan itulah kemenangan yang paling besar.
Kemenangan yang paling besar bagi seseorang itu adalah dia diselamatkan Allah dari neraka dan dimasukkan Allah ke dalam surga. Itu kemenangan yang paling besar. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan jantung-jantung kita di dalam agamanya, ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub, sharif qulubana ala taatik. Wahai Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami dalam agamamu, ya Allah. Ya Allah yang membolak-balik jantung, tetapkanlah jantung-jantung kami di dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.